Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, khususnya siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, kelas 11. Kita kembali lagi di daring mata pelajaran PPKN. Kita coba masuk di bab 2, ya. Bab 2 dengan tema hakikat demokrasi. Nah, kita coba tilik dulu makna demokrasi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi bahwasannya demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Maka secara singkat, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, ya. Lalu, seorang tokoh bernama Abraham Lincoln berpendapat bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya kita masuk di klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi itu bisa diartikan sebagai pengelompokan, ya. Pengelompokan demokrasi berarti. Nah, yang pertama, demokrasi itu dikelompokkan berdasarkan titik perhatiannya. Ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini terkait menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi. Jadi intinya adalah fokus dari demokrasi formal itu pada bidang politik. Dalam bidang ekonominya tidak terlalu diperhatikan, ya. Lalu ada demokrasi material. Itu upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politiknya kurang diperhatikan. Jadi antara formal dan demokrasi material itu seperti sesuatu yang berkebalikan, ya. Kalau di demokrasi formal itu yang dipentingkan atau yang dijunjung tinggi adalah persamaan dalam bidang politik, sedangkan di ekonomi tidak diperhatikan. Kalau di demokrasi material yang diutamakan atau yang dijunjung tinggi adalah kesenjangan ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Itu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan, ya. Ini membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Nah, Indonesia dalam hal ini berada dalam demokrasi gabungan ini, ya, mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Lalu yang kedua, dikelompokkan berdasarkan ideologi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Nah, ini didasarkan pada kebebasan individu atau individualisme. Cirinya tidak diperkenankan sewenang-wenang pada rakyat atau hak-hak individu rakyat. Lalu ada yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Ini didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme, ya. Cirinya mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Ini lebih pada bidang ekonomi, ya, persamaan di bidang ekonomi. Lalu yang ketiga adalah pengelompokan demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung berarti penyaluran aspirasi
rakyat secara langsung. Misalkan ini ya, pada gambar ini adalah proses pemilihan umum. Baik itu pemilihan umum misalkan presiden ataupun lembaga legislatif yang lain. Nah, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Nah, itu merupakan penyaluran aspirasi yang diwakilkan. Nah, ini dalam gambar adalah sidang DPR misalkan ya. Nah, ini berarti para wakil rakyat, yaitu DPR itu membawa aspirasi dari masyarakat atau rakyat yang akan disampaikan atau disalurkan dalam sidang-sidang ya. Sidang-sidang yang akan mengeluarkan sebuah kebijakan atau keputusan. Jadi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan itu, masing-masing dari wakil rakyat ini membawa atau menyalurkan aspirasi dari rakyat. Lalu selanjutnya kita masuk di prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ini kita coba sampaikan prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo ya, Henry B. Mayo. Ya ada dua ahli ya kalau di buku paket, tapi kita coba sampaikan yang menurut Henry B. Mayo saja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, ada di buku paket PDF yang sudah saya share. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan ya. Jadi dalam demokrasi itu selayaknya menyelesaikan sebuah perselisihan. Lalu ada menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Nah, maksudnya itu pergantian pemimpin dan lain sebagainya itu secara damai. Lalu ada penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur. Jadi harus dilaksanakan berkelanjutan ya dan teratur. Lalu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ya. Kalau bisa ya mengurangi atau menghilangkan adanya kekerasan. Kemudian mengakui keanekaragaman. Di antaranya mengakui perbedaan sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Jadi kalau menurut Henry B. Mayo itu ada sekitar 6 prinsip demokrasi yang harus ditegakkan atau terlaksana. Nah, pertemuan pertama di bab 2 cukup sekian. Silahkan jika masih ada yang dibingungkan ya atau ada pertanyaan, silahkan kalian mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Google Classroom ya. Be smart, be healthy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!